Sobat, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memimpin langsung para personil yang akan diturunkan dalam pengamanan MotoGP 2022 di lapangan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menurunkan personil bawah kendali operasi BKO Mandalika yang dilakukan di lapangan NTMC Polri. Seluruh personil BKO dikerahkan untuk membantu kelancaran MotoGP 2022 di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam pelepasan tersebut, sebanyak 25 armada roda 4 dengan total 50 personil diturunkan, dan 40 armada roda 2 dari jajaran gabungan juga turut dilepas. BKO Mandalika, pagi ini rekan-rekan akan diberangkatkan menuju lokasi. Saya sangat berharap tidak mendapatkan laporan apapun selama di jalan. Ya, jadi saya minta kelompok-kelompok yang sudah diatur nanti pemberangkatannya betul-betul bisa menunjukkan performa, tampilan. Karena arogan itu bukan hanya perilaku kita manusianya pada saat kita berbicara dengan orang, tapi juga bagaimana kita membawa kendali itu di jalan. Sebelumnya, Kakor Lantas Polri telah mengecek sirkuit internasional Mandalika untuk mempersiapkan pengamanan lalu lintas, sehingga seluruh jajaran akan terus mensosialisasikan masyarakat sekitar lokasi terkait skema arus lalu lintas. Kakor Lantas berharap Indonesia dapat menjadi tuan rumah terbaik dalam perhelatan MotoGP 2022, baik dari sisi penyelenggaraan maupun pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Event internasional ini dapat mengangkat ekonomi masyarakat NTB. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menyampaikan langsung kepada jajarannya untuk menghindari pelanggaran dan penyalahgunaan tugas di gedung NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menekankan fungsi pengawasan yang berada di Korlantas Polri harus berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh para peserta pembinaan etika Polri di gedung NTMC Polri. Kegiatan tersebut dihadiri Kadif Propam Polri Brigjen Pol Verdi Sambo beserta jajarannya. Terdapat 856 anggota di Korlantas Polri dengan rincian 764 personel dan 92 pegawai negeri sipil Korlantas Polri. Kami laporkan kepada Bapak Kadif dan tim, di Korlantas ini sama-sama kita maklumi ada 2 pekerjaan besar. Yang pertama yang menyangkut Kor lalu lintas itu sendiri, Gapun, Regiden, Kamsel, dan PJR. Di satu sisi, di sini juga masih mengadakan pengadaan barang dan jasa, Pak Kadif. Semuanya sama-sama berpotensi. Kalau kita tidak laksanakan pengawasan dengan baik, tentu saja ada kecenderungan, saya katakan kecenderungan. Untuk itulah tadi kita patut berterima kasih, Pak Kadif dan tim turun melakukan jabaran-jabaran pelaksanaan dari Bapak Kapolri untuk memastikan kegiatan di Korlantas ini bisa berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Kakor Lantas mengatakan kondisi tersebut perlu disadari jajaran untuk menghindari pelanggaran dan penyalahgunaan tugas. Serta pihak Korlantas saat ini juga sedang mengembangkan sistem pengawasan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi meninjau langsung pabrik minyak goreng di Cilincing, Jakarta Utara untuk memastikan ketersediaan serta produksi dan juga distribusi minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp14.000 per liter. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak ke PT Bina Karya Prima gudang Eks-Hargas di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Menurut Kapolri, pengecekan ini untuk memastikan kebijakan DMO dari pabrik minyak goreng menjual sampai dengan pasar dengan harga Rp14.000 sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Dalam pengecekannya di PT Bina Karya Prima di Cilincing, Kapolri menyatakan dari laporan pihak produsen
bahwa telah mendapatkan bahan baku sesuai dengan harga eceran tertinggi dan menjual dengan harga sesuai head, serta proses produksinya juga dilakukan 2 kali lipat. Kapolri juga berencana melakukan pengecekan ke pabrik-pabrik lainnya untuk melihat apa yang menjadi penyebab masih ditemukannya harga minyak goreng yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Tentunya kita akan mengecek lagi terkait dengan fenomena di pasar yang harganya melompat. Sementara dari pabriknya langsung harga tetap sesuai dengan pemerintah dengan mendapatkan suplai DMO dan juga produksinya 2 kali lipat. Artinya tentunya ada hal-hal yang nanti akan kita luruskan dan kita cek juga ke pabrik-pabrik lain. Apakah ada pabrik lain yang produksinya menurun ataukah ada yang tidak berproduksi sama sekali atau yang tetap normal. Jadi hal-hal ini yang semuanya akan kita cek. Sementara itu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi menyatakan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri untuk ikut memastikan produksi minyak goreng di dalam negeri. Pihaknya bersama dengan jajaran kepolisian akan bersinergi memutus praktik-praktik mafia minyak goreng yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Kedepan, Menteri Perdagangan juga akan terus melakukan pengecekan serta memberi peringatan kepada mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Kepada Kapolri yang di tengah kesibukannya bisa datang untuk melihat sendiri proses tentang DMO atau Domestic Market Obligation dengan Domestic Price Obligation. Jadi Bapak Kapolri tadi sudah melihat bahwa ketika dikerjakan dengan baik sebenarnya bisa jalan. Hari ini sejumlah jajaran kepolisian wilayah hukum Polda Metro Jaya serentak melaksanakan sidak stok dan harga di sejumlah produsen minyak goreng dan juga pasar di beberapa titik wilayah Jakarta. Dari Jakarta Utara, Tim Liputan NTMC Polri. Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Edi Junaidi mengungkapkan pelepasan personel-personel di bawah kendali operasi atau BKO untuk mendukung suksesnya MotoGP di Mandalika dan upaya Korlantas Polri membantu jajaran kewilayahan dalam mempersiapkan serta melaksanakan ajang internasional. Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri menerjunkan personil bawah kendali operasi atau BKO Mandalika untuk pengamanan MotoGP 2022 di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Edi Junaidi mengatakan, pihak Korlantas telah melakukan pelepasan personil BKO untuk mendukung suksesnya MotoGP. Hal tersebut juga merupakan upaya Korlantas membantu jajaran kewilayahan dalam mempersiapkan dan melaksanakan ajang internasional. Jadi untuk sebelumnya, kita kemarin juga sudah melaksanakan kegiatan asistensi dengan Bapak Kakor-Lantas. Kita juga sudah mendapatkan pemaparan dari Dirlantas dan Bapak Kapolda NTB berkaitan dengan persiapan daripada pengamanan khususnya untuk rolakir lalu lintas. Semuanya sudah disiapkan dengan baik, makanya kita terjunkan personil dan sarana prasarana kendaraan, rompi, jas hujan yang nantinya untuk mendukung daripada perhelatan tersebut. Kombes Pol Edi Junaidi mengharapkan ajang internasional MotoGP bisa berjalan dengan aman, lancar, sukses, dan selamat, sehingga menjadi barometer tidak hanya Polda NTB, tetapi menyangkut nama baik Indonesia di mata dunia. Seperti kita ketahui sebelumnya, Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melepas personil bawah kendali operasi BKO Mandalika di lapangan Korlantas Polri Jakarta. Dalam pelepasan ini sebanyak 25 armada roda 4 dengan total 50 awak diterjunkan. Selain itu, 40 armada roda 2 dari jajaran gabungan juga turut diterjunkan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Mendukung perhelatan dunia MotoGP 2022, Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi dengan Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto akan mempersiapkan skema lalu lintas saat ajang MotoGP berlangsung. Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengecek sirkuit Mandalika menjelang perhelatan MotoGP pada 18 hingga 20 Maret di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Kakor Lantas menyerahkan 3 unit mobil Mazda Sky Active dan 2 unit Yamaha PJR kepada Polda NTB. Sebelumnya, Kakor Lantas juga telah melepas personil bawah kendali Operasi Mandalika sebanyak 40 kendaraan roda 2 dan 25 kendaraan roda 4 dilepas. Kakor Lantas mengatakan, kepolisian telah menyiapkan antisipasi pengamanan yang berada di bawah Komando Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto dan kehadiran langsung Kakor Lantas dalam rangka asistensi dan memastikan persiapan berjalan lancar. Ya, terima kasih. Yang pertama, nanti semua komando pengamanan, pengendalian personil ada di tangan Bapak Kapolda. Ya, sekali lagi saya bersama Pak Dirut hari ini hadir di NTB untuk memastikan apa yang menjadi evaluasi pada saat saya asistensi beberapa waktu yang lalu ke sini untuk bisa kita pastikan terlaksana. Yang pertama, pengiriman bantuan untuk memperkuat jajaran personil. Dan yang kemarin kami sudah mengutus beberapa kendaraan dan roda 2, ada 40 kendaraan roda 2 dan 25 kendaraan roda 4. Nah, ini untuk memperkuat jajaran, untuk memastikan tadi arus lalu lintas yang ada di NTB menjelang pada saat dan pasca MotoGP ini bisa berjalan dengan baik. Artinya semua kita layani dengan maksimal. Antisipasi sudah dibuat sedemikian rupa, tapi sekali lagi yang namanya kesiapan itu harus cek lagi, evaluasi lagi, lengkapi lagi dan sebagainya sampai dipastikan itu betul-betul nanti bisa bekerja dengan maksimal pada saat dibutuhkan. Termasuk pasti Pak Kapolda sudah menyiapkan langkah-langkah skenario apabila kita tidak berharap sesuatu terjadi dengan menyiapkan jajaran dan personil kita di lapangan untuk bisa dikerahkan suatu waktu dalam menghadapi kontingensi. Terakhir pesan kepada masyarakat apa? Karena kan ini kan pagelaran internasional yang media internasional juga bakal yang di dalam pemilihan. Ya. Yang pertama, mari kita sukseskan penyelenggaraan acara ini. Sekali lagi, mari menjadi tuan rumah yang baik. Mari menjadi bagian dari proses pembangunan. Karena sekali lagi, acara ini digelar, kita juga berharap dan berdoa tentunya untuk bisa mengangkat, membantu perekonomian masyarakat di NTB sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah menyelenggarakan event-event ini di sini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan khususnya di NTB. Selain itu, Irjen Pol Firman Santiabudi juga sempat mengecek lokasi pembangunan parkiran Gate 2 dan titik red spot menuju kawasan Mandalika. Kakor Lantas berharap ajang MotoGP ini dapat berjalan dengan lancar sehingga perekonomian masyarakat NTB akan terangkat di masa pandemi COVID-19. Dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi yang aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Mari kita sukseskan program vaksinasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video maupun foto. Dan jangan lupa mention Instagram @ntmcpolri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Untuk informasi lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.